Pada kesempatan kali ini kami akan membahas beberapa fakta dari chapter 237 Jujutsu Kaisen. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. 1. Janji Hakari Kinji. Pada chapter 237, kita tahu bahwa Hakari membuat janji dan untuk itulah ia tak bisa membiarkan Uraume hidup. Jika tidak salah, janji yang dimaksud mungkin adalah kepada Kashimo itu sendiri. Pada akhir pertarungan Kang Gacor ini di chapter 190 melawan Kashimo, Hakari berkata bahwa ayo buat kesepakatan Kashimo. Dan Kashimo menjawab, aku tak melakukannya dengan cuma-cuma tahu. Hakari membalas, ya aku tahu kau lumayan keras kepala. Dan akhirnya ia mengatakan bahwa biarkan dia bertarung dengan Sukuna. Jadi menurut admin mungkin inilah janjinya. Maksudnya adalah ia menahan dan mengajak Uraume duel agar Kashimo bisa by one melawan Sukuna tanpa bantuan Uraume. Dan jika tidak salah maka Hakari sudah menepati janjinya. Masalahnya adalah apa kesepakatan yang dibuat Hakari pada Kashimo saat itu. Ini masih menjadi misteri. Namun jika kita cocok logi pada topik pembahasan lagi panas-panasnya saat ini, apakah kesepakatan ini akan menguntungkan pihak sekolah Jujutsu, khususnya mungkin kembalinya Gojo Satoru? Entahlah, ini masih misteri. Kira-kira jika Kashimo mendapatkan keuntungan melawan Sukuna sendirian alias 1 lawan 1, kira-kira apa keuntungan yang didapatkan Hakari ya? 2. Senjata terkutuk Kamutoke. Nah, bertambah lagi koleksi senjata terkutuk dalam dunia Jujutsu Kaisen. Dan itu adalah Kamutoke. Nah, untuk kanjinya masih belum tahu gimana resminya ya. Tunggu aja terjemahan ofisialnya. Nah, ternyata senjata ini yang dikatakan adalah senjata terkutuk yang dibuat oleh Yorosu sebagai imbalan atas sumpah kematian yang mengikat. Tapi tahukah kamu bahwa pada 2 tahun lalu senjata ini sudah diperlihatkan, tepatnya pada chapter 117, di mana GG Akutami Sensei menggambar cover chapter yang memperlihatkan wujud asli Sukuna pada era Heian. Saat itu tangan Sukuna memegang 2 senjata, dan jika diperhatikan tangan kirinya memegang senjata yang sama persis yang sekarang kalian lihat di chapter 237. Nah, ini membuat spekulasi bahwa kematian Yorosu mungkin maksudnya bahwa Yorosu pengen mengembalikan senjata terkutuk Sukuna dari masa lalu. Entah itu memang mengembalikan, membawa kembali, atau membuatkan yang baru yang sama persis dengan senjata dulunya. Tapi mengingat Sukuna menggunakannya melawan Kashimo, sepertinya memang senjata ini sudah terasa familiar oleh Sukuna. Ya, kita tahu kan bahwa Yorosu itu cinta mati sama Sukuna. Mungkin ini salah satu hadiahnya. 3. Sukuna versus Kashimo layaknya Dewa Petir versus Ashura. Loh, kok bisa? Mungkin kalian pernah dengar di anime sebelah tentang reinkarnasi Indra dan Ashura, yaitu Naruto adalah Ashura dan Indra adalah Sasuke. Di mana Naruto mempresentasikan Dewa Ashura dengan 6 tangan dan 3 wajah menggunakan Kyuubi, sedangkan Sasuke menggunakan panah petirnya untuk melepaskan kekuatannya. Ya, simpelnya Ashura versus Indra. Dan kebetulan di Jujutsu Kaisen ini, Sukuna dianggap sebagai Ashura karena memiliki 4 tangan, ya kurang 2 sih harusnya, dan 2 wajah yang kurang 1. Dan Kashimo sebagai Dewa Indra karena teknik kutukannya adalah petir atau listrik. Walaupun berdasarkan sejarah aslinya, contohnya patung Ashura di kuil Buddhis Kofukuji, Jepang, itu terlihat memiliki 6 tangan dan 3 wajah. Ya, intinya ini masihlah cocok logi tentang budaya dan juga sejarah. 4. Sukuna ternyata memiliki masa lalu yang kelam. Mungkin Sukuna masih salah satu dari sekian banyaknya villain yang memiliki backstory yang menyedihkan. Karena menurut spoiler yang ada, ketika Kashimo menanyakan apakah kamu menjadi yang terkuat atau kamu terlahir sebagai yang terkuat, Sukuna menjawab bahwa dia tidak tahu karena dia adalah anak yang tidak diinginkan. Nah, perhatikan kalimat ini, anak yang tidak diinginkan. Jadi apakah Sukuna memang dari awal tak diinginkan di dunia ini?
Berbicara soal Sukuna, wadah pertamanya yaitu Yuji Itadori, aka MC asli kita di Jujutsu Kaisen, memiliki kisah yang hampir mirip namun bertolak belakang. Di chapter 143 kita diperlihatkan sedikit flashback di mana ayah Yuji yang bernama Jin sedang menggendong anaknya yang kelak bernama Yuji Itadori. Namun di sini ayah Jin atau kakek Yuji berkata bahwa tinggalkan wanita itu. Yang dimaksud adalah istrinya Jin yang bernama Kaori, karena Kaori sebenarnya sudah tewas. Namun uniknya Kaori muncul dengan jahitan di dahinya yang terduga adalah Kenjaku. Yang kita anggap saja konfliknya adalah kakek dan ayah Yuji sudah tahu dia bukanlah Kaori yang dikenal, melainkan orang lain. Namun kenapa tetap saja Jin Itadori bersikeras? Ya, itu karena ia ingin mempunyai anak. Dan itu artinya Yuji Itadori adalah anak yang paling diinginkan oleh ayahnya dan mungkin kakeknya karena hubungan mereka cukup baik. Dengan hal tersebut, Sukuna dan Yuji memiliki dua masa lalu yang bertolak belakang. Satunya merupakan anak yang tidak diinginkan dan satunya anak yang diinginkan. Itulah kenapa mungkin salah satu alasan kenapa Sukuna jadi jahat dan akhirnya menjadi raja kutukan. Dan mungkin inilah yang menjadi spoiler juga, di mana jika Sukuna menjadi jahat dan mendapatkan gelar Raja Kutukan, apakah Yuji juga akan memiliki nasib sebaliknya, di mana suatu saat ia akan menjadi sangat baik dan mendapatkan gelar sebagai pembantai roh kutukan, termaksud Sukuna itu sendiri. Kalau dipikir-pikir memang masuk akal, selain Yuji adalah MC atau protagonis utama dalam cerita ini, sudah pasti akan mengalahkan bos terakhirnya. Dan jika kita ingat, keberadaan Yuji sendiri adalah pengekang atau mengunci Sukuna sejak ia memakan jarinya tersebut, alias Sukuna tak bisa bergerak leluasa selama di dalam tubuh Yuji. Itu sebelum akhirnya Sukuna berpikir pindah wadah ke Megumi. Ya, artinya adalah pertarungan Yuji melawan Sukuna mungkin sudah ditakdirkan. 5. Nasib Megumi Fushiguro. Dalam chapter ini kita dibuat kaget bahwa tubuh Megumi yang sedang dipakai Sukuna malah tambah buruk. Pasalnya tubuhnya sudah berubah lebih mirip Sukuna daripada Megumi itu sendiri. Dan itu adalah wujud asli Sukuna yang telah diperlihatkan 2 tahun yang lalu oleh autornya sendiri, yaitu memiliki 2 wajah dan 4 tangan. Nah, pertanyaannya bagaimana nasib Megumi? Kebetulan admin baca juga pada chapter 143, Megumi pernah berkata, "Pertama, selamatkanlah aku, Itadori." Ini mungkin sebagai petunjuk akan nasib Megumi nantinya, bahwa yang akan menyelamatkan Megumi dari penjara Sukuna adalah Yuji itu sendiri. Tapi bagaimana caranya? Ya, itu masih misteri saat ini. Walaupun admin tahu pada chapter itu Megumi berkata begitu pada Yuji untuk menyelamatkan kakaknya. Namun karena kakak Megumi sekarang yaitu Sumiki sudah mati karena diambil alih oleh Yorosu, maka satu-satunya misi Yuji sekarang adalah menyelamatkan Megumi dan bukan lagi Sumiki. Jadi jika kalian tidak melihat satupun murid Jujutsu kecuali Hakari pada chapter ini, mungkin Yuji dan kawan-kawan sudah membuat pergerakan untuk menjalankan misi tersebut. So, itu saja 5 poin menarik yang bisa admin dapatkan dari Jujutsu Kaisen chapter 237 ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.